Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama yang memuliakan Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, Imam Masjid, pengurus masjid, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, wadam dakan basohi walau, kecil dakan basohi namo, terkhusus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Masjid At-Taqwa, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya yang hadir pada kesempatan malam ini. Selalu kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Segala pujian hanya bagi Allah Azza wa Jalla, karena Allah memiliki nama dan sifat. Salah satu di antaranya adalah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kasihnya Allah tak pernah pilih kasih kepada hambanya. Allah memiliki sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang. Sayangnya Allah tak bilang sayang kepada kita. Berkat kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga detik ini Allah masih menitipkan nikmat umur kepada kita bersama. Sehingga dengan sisa-sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita, bisa kita gunakan untuk semakin dekat dan taat kepada Allah hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam senantiasa selalu juga kita berselawat kepada Nabi Allah Khatamul Anbiya wal Mursalin, adanya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, kita yakin menjadi salah satu umat yang mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah dan amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengisi kajian kita pada malam hari ini, yakinlah bapak-bapak, ibu-ibu, duduk kita, pendengaran kita, penglihatan kita, sambil menunggu masuk waktu sholat fardu Isya, akan bernilai ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pikir-pikir setelah kita melaksanakan sholat fardu maghrib, mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan. Bagi yang litak wawi cinan pulau nak ulang, ya nak makan. Tapi karenanya yakin wang tuang go, bapak go, mama go, hadirin hadirat, duduknya iko go bernilai ibadah yang sangat wadang, sehingga inyo duduk mendengarkan pengajian, karena dia yakin inilah nantinya akan memperberat timbangan amal kebaikannya di sisi Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang nampai berjalan untuk menuntut ilmu, mendengarkan pengajian, maka sahalallah, Allah akan mudahkan tariqah, jalannya ilal jannah, masuk ke dalam surga. Ikut mampu awak semangat juga untuk hadir, untuk mendengarkan kajian majlis ilmu. Siapapun gurunya, siapapun ustadznya, siapapun buyanya, kita ingin mendapatkan rahmat Allah dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah kita dimasukkan bersama nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini awak akan membahas tentang ada 3 panggilan Allah yang mesti kita penuhi selama kita hidup di bumi Allah yang fana ini. Jadi kadang-kadang kaji pada malam ko, ada 3 panggilan himbauan Allah yang mesti kita penuhi selama kita hidup di dunia Allah ini. Yang pertama panggilan apa tu? Panggilan salat. Panggilan salat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Panggilan salat itu dibuktikan dengan adanya panggilan dari muazzin atau Bilal. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka pada hakikatnya panggilan muazzin itu bukanlah panggilan manusia, tapi adalah panggilan dari Allah Azza wa Jalla yang menguasai diri kita, yang menguasai alam semesta ini. Maka hakikatnya kembali lagi ketika bersenandung panggilan azan, berlantun azan dari suatu kampung ke kampung, desa ke desa, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka hakikatnya panggilan Allahu Akbar itu bukanlah panggilan manusia, tapi adalah panggilan Allah kepada hambanya untuk hadir menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dikisahkan ada salah seorang sahabat Nabi nama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kalau mendengar uang azan menangis sejadi-jadi, sampai-sampai dah angkat-angkat menangis bahasa samiri, bahasa jubah, bahasa baju. Ditanya oleh sahabat lain, wahai Ibnu Abbas, dia apa engkau menangis? Sampai-sampai kau menangis bahasa baju engkau ketika ada panggilan azan. Maka Ibnu Abbas menyampaikan kepada sahabat yang bertanya tadi, antu dek kalian ni wahai sahabatku, kalau antu dek kalian hakikat dari panggilan azan tu, ndakkan talolon dek kalian tu sebelum kalian menunaikan kewajiban itu. Coba awak tengok panggilan azan itu bantu sepelenya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah yang paling godang di alam semesta kama. Inyo yang menguasai kesodonya kama apa? Tidak ada godang lebih godang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang panggilan Allah tu, jadi tunda-tunda juga kewajiban kita oleh. Mana nan godang apa nan awak buat dunia nan awak kojon daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu godang Allah leh. Allahu Akbar. Makanya ketika awak di ladang datang panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan dulu. Mana lebih godang apa nak awak kojon tu, ladang nan awak siangi, kabun nan awak berasal daripada Allah Azza wa Jalla. Ketika apa-apa sedang motong berapa hektar nulan awak potong hanya 2 hektar atau 1 hektar, mana lebih godang daripada Allah Azza wa Jalla, panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi tunda-tunda aja leh. Maka hakikatnya panggilan azan itu bukanlah panggilan manusia, tapi adalah panggilan Allah kepada hamba. Jadi tak main-main ni Makanya kini banyak main-main mengakunya sebagai hamba Allah. Datang panggilan Allah, sudah berkumandang azan, ndak dia tercongang ndak tercongang seketik gua dah. Bahkan dia itunya, lubang aja cia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sampai ke ujung lubang. La qamat luang saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai terakhir betunya cia. La qamat luang. Tadinya nunjuk pakai ganjak leh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apanya cia dirinya cia tadi? Ala sudah dong salat masjid. Naninya lunjuk le tangan-tangan tu supaya menunaikan kewajiban sebagai hamba. Makanya banyak orang kini minta maaf bertakoi, inyo punya talingo tapi hakikatnya pokak. Inyo punya mata menengok tapi hakikatnya inyo buta. Buktinya apa? Ketika datang panggilan Allah Azza wa Jalla, inyo ndak wajib untuk menunaikan kewajiban sebagai hamba. Maka mulai dari kini jangan male-male jawab untuk datang ke masjid ikutin amalan untuk awak besoknya. Ya, jangan male-male jual le. Nak buntung awak dalam hidup ke? Nak barokah di dalam hidup ke? Nak tenang di dalam hidup ke? Nak sukses di dalam hidup ke? Apa kunci? Hayya 'ala salat. Hayya 'ala salat.
berarti apa? Mari menuju keberuntungan, mari menuju kemenangan. Kalau nak menang dalam hidup kau, nak sukses dalam hidup kau, maka kuncinya hayya 'alas shalah. Tunaikan salat, dan salat yang paling afdal adalah di masjid. Bagi laki-laki tidak ada ampun seketiknya adalah di masjid. Makanya banyak orang kini piti ada kalau tengok rumah aja, motornya ada, ndak kurang kalau tengok dari kacamata awak dunia roh, tapi ndak tenang hidupnya. Seakan-akannya hidup untuk dunianya selama-lamanya. Apa yang dicabui Allah? Keberkahan dalam hidupnya. Bisa jadi karena dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah. Oh Ustaz, ada juang ni dah salat Ustaz. Nak bermasjid Ustaz, tapi rezeki lancar je. Umar lancar je, pencahayaan lancar je. Konang-konang mak. Ukuran kebahagiaan kata ketenangan tu indak piti dah. Kan ya? Dak piti dah. Tapi awak dokek ke Allah, tenang dalam hidup. Ubek tenang dalam hidup tu, laksanakan salat. Allah namanya abui rumah. Ya. Maka mulai dari kini, jadi bulan puasa je awak rajin ke masjid. Bulan puasa pun mau masjid dia. Jangan yang wajib dia. Nan sunatnya melimpah-limpah. Seharusnya sesudah bulan puasa masuk Syawal, masuk Zulkaidah, masuk Zulhijjah dan Tawi, maka hendaknya yang wajib bisa dia mengajar. Itu hikmah ibadah puasa. Yang sunnahnya bisa dia mengajar dulu. Salat apa yang sunnah tu? Salat tarawih itu kan sunnah, kan tak wajib dah. Yang sunnah dia bisa tak mengajar. Seharusnya setelah bulan Ramadan berlalu 5 waktu tak pernah awak tinggal berjamaah. Jadi kalau ada di bulan puasa aja rajinnya, bertakwanya, habis Ramadan habis lo rajin. Tanda inyo belum memahami kalimat takwa. Karena takwa itu artinya taat, patuh kepada Allah, istiqamah selalu kepada Allah. Bukan saja di bulan Ramadan. Bagi laki-laki minta mohon boh. Sabano kajigo tu ambo sini menyampaikan ketika datang panggilan azan tu jadi tunda-tunda tu oleh Pak Mak. Iko banyak orang kini tadi yang mau sampai lainnya punya telinga, tapi pada hakikatnya tidak punya telinga, pokak. Di balai-balai banyak ajinya duduk aman je sajam 2 jam 3 jam di kodai aman je menonton TV, main tunomino. Masjid bapolanya menunaikan kewajiban awak mau boleh minitnya. 10 minit mau boleh minitnya. Ndak aman no. Padahal itu tidak tu awak dunya. Acik lu adunya cara tu kalau dapat TV kau ngamo aje. Nonton film gua, bajam-jam acik orang, dah acik sikora, acik kampung nasi tak tersuang. Kalau nonton film memang ya. Kalau malam-malam contoh gua apa film lama? Ikatan Cinta. Antu film Ikatan Cintanya. Film Indonesia rantunya. Lainnya. Itu tangamu aja, bajam-jam dah antu abi-abi. Ya. Kalau papa kampung sebelah dan cina tujuan. Kalau duduk kedai kopi, duduk di balai-balai, bajam-jam aman tu pak. Sawi tolong ni. Tiba datang panggilan azan, kau cuma nak ngonai je. Apa tu nombor kalau ndak po? Apa tu nombor tu? Diberi telinga ya Allah Taala, diberi mata ya Allah Taala, diberi akal ya Allah Taala, diberi sempurna ya Allah Taala. Bukti bahwasanya kita hamba Allah itu ibadah kepada Allah. Salah satu ibadah yang paling harus kita ingat, harus kita kerjakan sampai kita mati adalah salat. Bagi laki-laki tidak ada tawar-menawar, salatnya yang paling afdal di masjid. Ia tidak wajib dah Ustaz. Tidak wajib hukum dah. Tapi hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau dah umum hukum wajib, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau itu di zaman Nabi itu Nabi. Nabi kalau nakkan salat di absen sahabat dia. Mana sahabat dan si bulan mananya? Sahabat dia ke mana? Kalau ndak paynya apa alasan?
Kalau tak dibenarkan alasan no, kalau kan ponek bekojonya, kalau kan sakit-sakit seketik badannya, maka apa kata Rasulullah, bakar rumahnya. Kalau saya buat contoh tu dah ada rumah awak lemah. Betul ni nabi. Kau yang mana rubuya ustaz? Iyo. Nakkan tolak dia awak rasoro. Wa ambil hukum sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Lah dak wajib. Ya indah Islam mungkin nak mempoin-poin awak arah ni itu tentu awak. Yang akan dihisab besok di akhirat yang pertama apa? Awalul yuhasib, yang pertama ada yang akan dihisab, akan dihitung amalan kita adalah salat. Bagi laki-laki yang paling afdal adalah di masjid. Mana ada di zaman Nabi mah, Ummul Maktum nama sahabat Nabi go buto, dia go cek buto. Apanya sahabat tadi tu? Ya Rasulullah, dia go buto ya Rasulullah. Kalau ndak ada megang tangan dan sampai ke masjid, tak sampai di ke masjid ya Rasulullah. Boleh ada salat rumah. Apa kata Rasulullah? Kalau contoh tu kerana engkau wahai sahabatku, boleh engkau salat rumah. Pas nak balik sahabat tadi yang butuh oleh mak diimbau ke Nabi balik ke Rasulullah. Wahai sahabatku kami balik. Ada nan tekonang ngeri nak dan tanya. Apa ya Rasulullah? Ketika datang panggilan azan, dongong ke engkaunya. Dongongnya. Apa kata sahabat tadi Ummul Maktum yang butuh dari rumah? La ya Rasulullah dongong-dongongnya. Apa kata Rasulullah? Maka engkau wajib hukumnya solat di masjid. Contoh rumah butuh. Awak siku ada nak butuh. Awak mana? Awak sadanya mana? Ada butuh tapi hakikat awak sama nak butuh. Awak punya telinga tapi hakikat awak tak mendengar. Itu tadi nampara tu. Awak ibi juga. Awak makan juga. Awak berkumpul juga dengan sahabat awak, dengan tetangga awak, dengan anak-anak awak, tapi hakikatnya di mata Allah tak ada apa-apa. Kalau kan sekadar ibi juga awak banyak. Kalau kan sekadar makan dia awak banyak. Kalau kan sekadar untuk kawin dia awak di dunia banyak. Apa beda awak maaf dengan hewan? Aku muyam kan sobi kalau kan sekadar ibi awak di dunia banyak, maka bawa ibi di lamutan. Kau bisa jadi makan dia, minum dia, kawin dia nya. Tujuan awak di dunia apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka menurut jumhur ulama, ibadah di situ adalah salah satunya ibadah mahdhah salat. Kalau salat sama saji 27 derajat tapi 27 derajat mak dia tidak nampak pahala apa. Kalau tengok kau kata Allah pahala ganyi melati masjid kau banyak. Uang baik. Tapi Allah tak tengok pahala dia rumah. Nya bisu anemo. Kini apa ponek-ponek, kini apa kerja. Ani ya. Cara turun Musa. Maka cara ponek-ponek dulu, maka solat kau boleh hakikatnya karena yang digerakkan untuk solat kau bukan anggota badan kita, tapi hati kita gitu tu boleh harus sabar awak mengajar. Baik masjid tu boleh, istiqamah 5 waktu tu boleh, tapi yakinlah Allah akan memberikan pahala yang sangat banyak untuk awak nanti. 27 derajat kan Nabi le. Kalau salat sahur sederajatnya, ada 27, ada 1 derajat. Mana nak awak kajau? Tanduk kajau 27 kan? Ada 270.000, ada 10.000. Mana kajau? Mana awak cek? Tentu 270.000 banyak, 270.000 ni. Contoh tujuh. Kalau salat seseorang 1 derajatnya. Kalau salat berjamaah 27 derajat. Dan paling ancak dan afdal di masjid. Karena itu Baitullah. Kacau di masjid. Kalau kan ponik-ponik ini sebagai tanggung, balik tanggung peko, coba kok. Datanglah ke masjid. Dia mali-mali boleh. Dan salat dan buya, tapi rumah den. Ancak jurunya. Tapi konang-konang mah salat yang paling ancak na afdal lu boleh kami laki-laki di masjid. Apa hikmah salat berjamaah tu? Khusuk awak ni. Sakit banyak khusuk awak ni pada salat seorang. Cayo mak. Cuba sembahyang seseorang di rumah. Kadang acur ya dor mak. Salat dah di rumah seorang.
TV, duit. Sange lo puluh meru. Cucu lang ang nganganya, manangin-nangin, mamingkaw-mingkaw. Ninyo salat juga, TV, duit juga. Di depan TV lah salat lo. Antu lo kisah piling deh. Aku jauh ni. Oh iya, memang iya. Aduh. Itu kan khusuk. Haram kan khusuk macam itu. Aduh, rumus khusuk macam itu. Tapi setidak kalau lagi masa haji awak lurus dan rapatkan saf ni Pak Imam awak kan? Karena lurus dan saf, rapat dan saf itu adalah kesempurnaan bagi salat kita, kehusukan salat kita. Lurus dan rapat awak. Pasti ada khusuk mak. Nan khusuk samparono nak kedapik dah awak dah. Tapi kalau dibanjung seseorang calon kan dia tiap itu teh hikmah sahabat jemaah. Dapik lo 27 darajat. Gimana mali jual awak ni? Mungkin buya awak bisa dawa lapas. Kaji kau ke dia mah. Ye, soalnya kaji kau tu ambo sendiri menyampaikan gua. Lapas kaji kau onion tawi. Wak pabau tawi mana wak cas iman awak tawi. Wak baik vitamin rohani wak tawi. Supaya semangat jauh datang ke masaji, wak syiarkan masaji. Ye. Nya salat itu tu awak besok. Yang akan dihitung pertama ibadah awak apa salat tu besok. Kalau salat awak tak berkojot, banyak lalai dan sebagainya, ibadah kita yang lain pun tak dianggap elok. Maka kunci salat. Maka ketika datang panggilan azan, maka bergegaslah tinggalkan dunia dan beserta isinya. Kajaulah akhirat. Kalau awak kajau akhirat, dunia akan nikmat. Tapi kalau dunia awak kajaunya, akhirat akan dapat. Dunia tak akan lama orang. Akhirat awak kajau, insya Allah dunia dapat. Kalau ndak pun dapatnya awak doh, ya kilah dapat kau tunangan. Itu kunci ni. Tu apa tu fikir banyak tu, rumah ancak harta banyak tapi semakin jauh dari Allah Taala. Tak semakin dekat ke Allah Taala doh. Tak ada guna orang. Tapi nak paling ancak piti yo jual. Ya, awak kayo jual semakin dekat kau tak itu hebat. Iku sudah lawak bangsa, awak payah duit. Jauh dari Allah Ta'ala iko yo tio hebat kali. Kalau biar mau rumah, sudah lawak bangsa, sudah lawak jauh apa society. Paling tidak ada plus awak. Lai jo amu kamu saji, lai maduk jo kamu dia, lai kau tidak pernah tinggi yo. Bagi mama amu tidak bisa di masaji doh, tidak apa jo rumah doh. Nana laki-laki nak kami dan jantan pun tidak ada halangan sebenarnya orang. Tapi kalau ibu-ibu kalau tidak ada halangan, silakan ke masaji. Dan paling wajib bukan? Kami wajib halangan kami. Kan tidak ada laki-laki itu berhalangan doh. Kalau tidak ada berhalangan, datang tamu bulanan kadang gay. Kadang menyiapkan ke nasi untuk ayah noang dulu lah sebi puloinya. Kadang anak aku nama gonya kalau dibuka masaji kalau tidak khusus solat kurang ni. Maka tidak banyak uzur pak. Kalau awak mampu surah awak, dia mahal ya gitu. Apa tuan dunia awak je. Maka kembali lagi, minta mohon buka teraju menyampaikan. Sebelum kaji kau kembali lagi untuk ampun dan menyampaikan. Ketika datang panggilan azan, bergegaslah itu untuk menunaikan. Karena itu bukanlah panggilan manusia. Hakikatnya adalah panggilan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Dan wajib dan mesti kita penuhi selagi nyawa masih di kandung badan. Tunaikan. Dia suruh ala seteru awak besok ala payah ka masaji. Ala sakit-sakitan awak dak dapat mampu je lepo le jatuh meleleh yo ya Allah dapat ka masaji ya Allah Taala. Dulu ketika sehat paling ke mana aja ya Allah Taala kan. Aduh banyak salawat disuruh. Ya. Alhamdulillah awak masih sehat je. Kau sakit-sakit tu bisa ke masuk jalan. Alhamdulillah nikmat Allah yang paling godang tu. Ada masa menyesal awak bisa. Uang dalam mati tu menyesal sama nama. Kalau bisa le nyai duit balik, nak naik nyai duit ke dunia Allah Taala ko. Apa yang inginnya lakukan nak beramal macam awak, nak salatnya balik, nak bersedekahnya balik. Maka awak yang lebih sehat ya Allah Taala, akal masih lebih sehat ya Allah Taala, badan masih lebih sehat kau ponek-ponek seketik ko. Harus doa melaksanakan kewajiban kita. Ponek-ponek kita, insya Allah di akhirat kita akan mendapatkan kenikmatan surga. Amin. Yang kedua, panggilan yang mesti kita harus penuhi. Yang kedua adalah panggilan haji.
Ajidu panggilan tu mak dari Allah Azza wa Jalla langsung. Tapi bagi manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang ala sanggup ekonominya, sanggup fisik badannya, lah mampu, lah ada ilmunya, silakan. Wajib hukumnya untuk memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Banyak dulu ya, 35 juta seporsi gini, menunggu 23 tahun Pak. Coba bayang 23 tahun mendaftar awak kini ya untuk kota dari Riau Sumatera Bapu menunggu 23 tahun. Masya Allah. Tali kan sampai umur le Pak. Takkanlah bangkit lo kapal kali. Ogoh menunggu seretu Pak. Tapi paling tidak, kita sudah berniat, kita sudah berikhtiar. Ya, karena siapa yang tak baik ini kasih Tuhan. Selama awak salat, jatuh ke dalam Jumat awak, mandang awak sampai sujud awak, nampak yang saja awak gambar Ka'bah, menghadap awak ke kiblat, menghadap ke Ka'bah hakikatnya. Ada permadani di rumah gua di dinding awak, nampak gambar Ka'bah. Siapa yang dah nak pergi ke Ka'bah, rumah Allah? Siapa yang dah nak pergi? Jatuh ke dalam Jumat awak, maka berkhidar awak dalam diri kau, berusaha awak dalam diri kau, awak peluluan jauh awak. Tapi manakala kadang takdir Allah berkata lain, lah biuncung diontat kadang-kadang, oh tak sama sok awak. Ya, yang penting berusaha awak. Tak ada yang tak mungkin kalau Allah berkehendak. Ustaz, banyak 35 juta Ustaz. Awak turun seketik, ada nama Haji Kocik. Haji Kocik itu apa? Nama umroh. 20 juta, terapilah 20 juta, 25, 27. Banyak je Ustaz. Kinan paling kocik. 2 juta orang mati di kampung lain. Yang kita kenal dengan Aidul Kurban. 2 juta orang mati. Setahun. Apa jual? Payah jual. Payah jual tu banyak. Banyak. Sekolah ada apa kau? Alhamdulillah. Tahun dulu apa? Masih ada tu le. Jika ekor boleh. Tahun dulu 3 boleh. Tak banyak 2 juta nak mati dulu mah. Setahun. Om mojo apa kuci apa 7.000 rupiah sawi. 7.000 rupiah. Kali setahun. Lah rokit 2 juta 700 ini mah. Kadang ada adil ke Allah Ta'ala. Minta mohon gua mah. Mohon pada Allah Sofi. Oke, untuk kokok gua apa bi? Saya sama ada. Kadang durung kui mah. Kampung gua papa asitan balulu bi kadang danya. 20.000. Sawi tahu lah 10.000 mak ni. 10.000 je sawi rokok tu kali setahun 365. 3 juta orang mati 50.000. Itu yang awak panggang je ni. Ya. Ibu macam kurban tak je kamu. Bawik je satu. Banyak je pertimbangan awak. RBT lagi. Susah itu bangsa itu ini. Niat awak tu tak ada. Makanya ambo menengok potang di Global TV mak. Ada pemulung sampah, memuting sampah kok jonya mak. Parai dui Global TV di Mataram. Malam tadi yang mau tengok. Bapu yang menyumbang untuk kurban mak 10 juta. Memulung sampah kok joni ni orangnya bisa mak. 10 juta itu lah dah piku deh korban apa. Kambing aku ikut deh, orang terbau itu kan dapat. Tapi lah bisa menyumbang 10 juta ke masjid dia. Coba yang awak kadang untuk dunia go, ndak bisa go kontak kredit dia wak. Untuk kredit Honda 900.000 sebulan 1 juta bisa dia wak. Ibu untuk kendaraan awak akhirat. Itu tu kenderaan awak, itu tu kan menolong awak di surga. Honda dan nancak gini, berapa lo kau bisa makai? 20 tahun, dijual per kilo le mah. Tak pakai le 20 tahun le bisa dijual per kilo. Motor nancak, apa merek motor nancak? 50 tahun ni mah. Menjadi bos itu le mah. 2 juta nama tu rutin untuk awak besok.
kukunya, bulunya bisa memberi syafaat ke awak. Jemaah sebaik jole. Kok iyo tahun kini tak bisa dia awak dah. Lama dosa kau so banyak bono kau so juta nama trio tiba orang. Yang mengolah sesuatu yang menjadi usaha awak, kinge awak, bantiong tulang, peras keringat. Tuak kalau lo boleh emak. Harus dimulai niat karena Allah Subhanahu wa taala ikutin tu awak. Yang kita makan jadi busuk, yang kita pakai menjadi lapu. Ya, Honda nanca, motor nanca, kan buat tinggi. Rumah nanca kita tinggi. Sawit buatan lawe kita tinggi. Apa nentu awak yang berkekalan adalah apa yang kita sedekahkan. Salah satunya momen yang paling anca ketika ada korban lah satu ekor kambing. 2 juta nama tuinya. Jen masa boy juale. Bangnya Allah Taala ke orang iso je banyak noi tu hitung awak lebih bingung ah. Nikmat Allah banyak nak hongok. Tiada awak pakai nikmat Allah. Wah awak bibi awak ke ngongok wah. Kalau sempat ditahan deh, di besa pao deh, payah-payah awak ngongok. Ya, itu dia makna surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Wanhar dan berkurbanlah. Ya Allah Ta'ala. Ini bukti bahasa bersyukur kalau Ta'ala banyak nikmat yang Allah pakai. Mulai awak dapat syukur Allah Ta'ala. Apa? Dirikan salat. Yang tadi. Yang kata berkurban. Ya, dia masuk buat je. InsyaAllah tahun besok lebih banyak lagi. Buat tahun kau mudah-mudahan sudah nak kaji kau mana nanya. Masih ada waktu. Ya, tak ada yang mustahil lah mak. Kalau sapi awak bangsa musikin, jangan mandang kate mak. Jangan banyak lebih daripada awak mandang ke bawah dalam hal itu. Kalau tak bisa tahun kau tahun suak, InsyaAllah Ustaz Buya mulai kini akan menabung dari Allah Ta'ala. Ikutin tu deh. Niatkan dalam hati awak. Harus dimulai. Yang terakhir, panggilan yang mesti kita penuhi. Tidak dapat tidak kalau nomor 1 tadi panggilan salat. Yang kedua panggilan haji. Yang ketiga panggilan kematian. Itu bahaya apa? Kalau panggilan salat bisa dihari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku olanya. Kalau panggilan haji lah hanya lebih dia curulah banyak video lebih bisa korban lebih sampai ini haji kali kan. Tapi kalau datang panggilan ketiga panggilan kematian, siap tak siap ketika datang panggilan Israel, kita akan dipanggilnya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal itu, tidak bisa dimajun saratiak pun saketek pun tidak bisa pula dimundurkan. Jadi sebelum datang panggilan yang ketiga, rumah siap-siapkan diri. Banyak vokal. Salat yang pernah tinggi. Ketika datang panggilan azan, bergegas kita datang ke masjid. Itu tentu awal. Ya, wanhar berkorbanlah. Tak ada yang sulit sebenarnya kalau leong murah. Niatkan lillah karena Allah Ta'ala. Mulai dari niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, InsyaAllah akan dimudahkan rezeki awak ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum datang panggilan ketiga, yang di mana bisa menghancurkan kelezatan hidup awak. Gola awak akan bisa habis ketika datang yakninya panggilan kematian kepada kita. Mudah-mudahan sebelum datang panggilan kematian itu mengetuk hati kita untuk selalu mempersiapkan bekal kita menuju Allah, yakni dengan mempertebal keimanan kita dengan selalu salat istiqamah di masjid berjamaah. Yang kedua adalah dengan wanhar berkorban haji wa usahakan insyaallah akan ada jalan sebelum datang panggilan terakhir. Siap tak siap kita harus siap, yakni adalah panggilan dari Bani Israel, yakni adalah kematian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang mau sampaikan. Yang batu datang dari Allah, silap dan salah merupakan kedaifan, kelemahan, kefakiran ilmu yang punya. Tidak ada muka si ambo untuk menyinggung perempuan di siko, om-om, bapak-bapak, tidak ada muka si ambo. Murni yang mau sampaikan itu adalah kaji, sebuah kaji itu adalah untuk ambo sendiri yang mau menyampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.